Tonight, Malam ini we're going to talk about the hope we have in Jesus. kita akan berbicara tentang pengharapan di dalam Yesus. We have so much hope Kita mempunyai banyak pengharapan because of Jesus, karena Tuhan Yesus. because of what He has done at the cross. Karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas salib. He has taught us so much in His Word Allah sudah mengajarkan kita begitu banyak di dalam firman-Nya about hope. tentang pengharapan. This message is called Healing the Brokenhearted. Pesan saat ini yaitu untuk menyembuhkan luka hati, luka batin. And this is one area of hope that we have in Jesus, Ini adalah satu area di dalam pengharapan dalam Yesus, that He heals broken hearts. bahwa Yesus menyembuhkan hati yang sakit. He is our healer. Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. He is our deliverer. Dialah pembebas kita. He is our helper. Dialah penolong kita. Our help is in the name of the Lord. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Our hope is in the name of the Lord. Dan pengharapan kita di dalam nama Tuhan. I'm just going to tell you a little bit about me, Saya mau menceritakan sedikit latar belakang saya, so you can know a little bit why I understand how Jesus heals broken jadi hearts. engkau mengerti bagaimana saya bisa mengalami bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan sakit luka batin. I grew up with 3 brothers Saya bertumbuh dengan 3 saudara laki-laki, and 2 sisters, dengan 2 saudara perempuan, 5 stepbrothers, ada 5 saudara laki-laki tiri, and 2 stepsisters. 2 saudara laki-laki perempuan. Yes, 13 in the house. Jadi totalnya 13. We had 4 boys in the boys' room, Ada 4 anak cowok di dalam satu kamar, 4 girls in the girls' room, 4 anak perempuan dalam satu kamar yang lain. and a caravan in the backyard with some of my stepbrothers. Jadi ada rumah mobil di belakang sisanya, And 1 bathroom in the house. dan cuma 1 kamar mandi. You can imagine what that's like to get ready in the morning. Nah, bisa dibayangkan kan kalau pagi-pagi mau siap-siap. Praise God, the toilet was separate. Nah, beruntung banget toiletnya terpisah dari kamar mandi. Tragically, Sayangnya, my younger brother Ian, adik paling terakhir Ian, a youth pastor in the Assemblies of God Church in Australia, jadi pendeta di GSJA di Australia. at 27 years old, Pada umur 27 tahun, ended his life bunuh diri. because of some trauma and tragedy. Karena ada tragedi, ada trauma dalam kehidupan saudaranya ini. He had severe depression. Dia depresi. This was a big shock to our family Ini shock buat kita seluruh keluarga. because we did not know his suffering. Karena kita nggak tahu penderitaannya. During this time of grief, Waktu kami sedang berduka, I prayed, God, if you can help me to help other people, Tuhan, kalau Tuhan bisa menolong saya, supaya saya bisa menolong orang lain, not to experience such pain, supaya orang lain tidak mengalami sakit yang seperti yang saya rasakan. could you show me how? Bisakah Tuhan tunjukkan saya bagaimana caranya? Do you know God loves that kind of prayer? Tahukah engkau bahwa Allah sangat mencintai, menyukai doa seperti ini? When we take our pain Ketika kita ngambil penderitaan kita, sakit and kita, we use it for the good of others. dan kita menggunakan rasa sakit itu untuk kebaikan orang lain. This is actually part of the hope we have in Jesus. Ini adalah pengharapan yang kita punya di dalam Tuhan Yesus. It says He works all things together for good Dikatakan bahwa Tuhan Yesus bekerja di dalam segala sesuatu to those who love God untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia and are called according to His purpose. dan sesuai dengan panggilannya. My situation was not good, Situasi saya sangat buruk, but God worked it for good. tapi Allah membuatnya menjadi kebaikan. God will use any tragedy, Tuhan mau membuat semua tragedi, any trial, segala pencobaan, any test, segala ujian, if we seek Him kalau engkau mencari Dia and ask Him to use it for good. dan meminta Tuhan untuk menggunakannya untuk kebaikan. When Jesus was teaching in the synagogue, Waktu Yesus mengajar di sinagoge, and
It's the Sabbath day. hari Sabat. He is handed the Gospel of Luke, Dan Tuhan Yesus dikasih buku Lukas. and he looks through until he finds the prophecy. Isaiah. He looks through until he finds the prophecy in Isaiah about himself. Tuhan Yesus dikasih buku Yesaya, dan ketika Tuhan Yesus mencari, ada kelihatan nubuat tentang diri dia sendiri. Jesus reads the prophecy. Dan Tuhan Yesus membaca nubuatan itu. The Spirit of the Lord is upon me, Roh Allah ada di atasku, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. karena Allah sudah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada yang miskin. He has sent me to heal the brokenhearted, Allah sudah mengirim aku untuk menyembuhkan yang patah hati, to preach deliverance to the captives, untuk menyatakan pembebasan bagi yang tertawan, and recovering of sight to the blind. dan memulihkan penglihatan buat yang buta. While we're there, Ketika lagi di sini, 2 weeks ago, 2 minggu lalu, I prayed for a sister at the church with cataracts. saya berdoa untuk salah satu saudara perempuan di gereja kita yang punya katarak. We asked God to dissolve the cataracts. Kita berdoa supaya kataraknya bisa hilang. The next day she came and told me, Dan besokan harinya perempuan ini datang dan ngomong ke Pastor Diane, the cataracts were completely gone. katarakku benar-benar hilang. Recovery of sight to the blind. Memberikan penglihatan bagi yang buta. This is the hope we have in Jesus. Inilah pengharapan yang kita punya di dalam Yesus. To set at liberty them that are bruised. Dan memberikan kebebasan bagi mereka yang terluka. To preach the acceptable year of the Lord. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. If you have a broken heart, Kalau kamu punya sakit hati, patah hati, Jesus has came to heal you, Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan engkau, to set you completely free. untuk membebaskan engkau sungguh-sungguh. I can testify that this is the truth, Saya bisa berkata bahwa ini suatu hal yang benar, because I had a broken heart. karena saya punya hati yang sakit. In my childhood, I faced many traumas. Waktu saya masih kecil, saya mengalami banyak trauma. My dad rejected me when I was born because I was a girl. Papa saya menolak saya karena saya dilahirkan sebagai wanita. He was a farmer. Papa saya adalah seorang petani. He believed boys were important. Petani percaya bahwa anak laki-laki lebih penting. I was the 5th child Saya anak yang kelima and the 3rd daughter. dan anak perempuan yang ketiga. He was not very happy. Dia nggak senang dengan saya. My dad was also very violent. Dan ayahku tuh suka KDRT, He would beat my mother up. sering pukulin mama saya. So when I was just 4 years old, Ketika saya berumur 4 tahun, my mum and dad separated. jadi ayah orang tuaku berpisah. When I was 8, Waktu saya umur 8 tahun, my mum married my stepfather. jadi ibu saya menikah dengan ayah tiri ya. And because of step relatives, Dan karena saudara-saudara tiri, I was sexually abused for many years as a child. saya dilecehkan secara seksual waktu masih kecil. I also suffered bullying at school. Saya juga mengalami bully di sekolah. So you can see my life was not easy as a child. Dan kau melihat kan kehidupanku tidak baik waktu masih kecil. I do not tell you this to make you feel sorry for me. Saya cerita ini bukan biar supaya saudara merasa kasihan sama saya ya. I tell you this because I can say my testimony. Saya cerita ini supaya bisa tahu saudara kesaksian saya. Jesus heals the Bahwa brokenhearted. Tuhan Yesus menyembuhkan yang luka batin. He completely healed my broken Tuhan heart. Yesus benar-benar sungguh-sungguh sudah menyembuhkan sakit hatiku. I have no despair. Saya benar-benar tidak putus asa. I am completely free. Saya benar-benar bebas. And what Jesus has done for me, Dan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat saya, this is the hope that you have. inilah pengharapan yang kau punya saat ini. That Jesus can heal your broken Bahwa heart Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit and set hatimu you free from any pain and trauma. dan membebaskan kau dari segala trauma dan sakit. Unresolved trauma Jadi trauma yang tidak terpecahkan can also cause physical disease in our body. bisa buat badan kita sakit. Jesus heals us of all our diseases. Dan Tuhan Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Physical disease, Secara fisik,
emotional disease, juga penyakit emosi, spiritual disease. juga penyakit jiwa. Proverbs 17:22. Di Amsal 17 ayat 22 So much wisdom in the Bible. Adalah kebijaksanaan di dalam Alkitab. A merry heart does good like a medicine. Hati yang sukacita seperti This was revealed thousands of years ago in the Bible. dan ini hati yang sukacita seperti obat sudah diceritakan ratusan tahun lalu di Alkitab. Scientific research is just starting to catch up. Dan riset zaman sekarang baru mulai tahu. When we laugh, Ketika kita ketawa, when we have a joyful heart, ketika kita sukacita, we are releasing chemicals in our body, kita sedang mengeluarkan hormon-hormon dalam tubuh kita. endorphins that promote health. Dan endorfin, nama hormonnya endorfin yang membuat kita sehat. It also decreases stress hormones Dan itu juga membuat stres hormon kita turun. that this helps to build our immune system. Dan membuat kita jadi lebih kuat imunnya. Do you know studies have shown Ada suatu penelitian, when you laugh a lot, ketika kau sering ketawa, you live a lot longer kau hidup lebih lama than those that don't laugh. daripada orang yang enggak ketawa. Tonight I saw many people laugh in the service. Dan saat ini saya lihat banyak orang ketawa ya. A merry heart. Hati yang sukacita. When we come together, when we have merry heart, Ketika kita datang bersama-sama dan Praise hati and yang worship. sukacita, memuji Tuhan, then it's like medicine for our souls. itu seperti obat buat jiwa kita. But a broken spirit dries the bones. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Do you know this is true? Tahukah kau bahwa ini benar loh? Physically, Secara fisik, if you have a broken heart, kalau kau hatinya retak, remuk, a broken spirit, rohmu juga remuk, it physically dries your bones. jadi benar-benar membuat tulangmu kering. Our blood cells are manufactured in our bone marrow. Jadi sel darah merah kita diproduksi di tulang sumsum. Allergies come from a lack of white blood cells. Alergi bisa timbul karena kurang sel darah putih. These white blood cells Sel darah putih ini, detect and deal with infections and foreign molecules sel darah putih ini bisa mendeteksi kalau ada hal-hal asing masuk dalam tubuh kita. that come into our body. Nah, yang masuk dalam tubuh kita. So, white blood cells Sel darah putih produce antibodies to fight infection menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi, and help with other immune responses. buat kita lebih kuat. So remember, Jadi ingatlah, a merry heart does good like a medicine. hati yang sukacita adalah seperti obat. Amen. John 10:10 Di Yohanes 10 ayat 10 says the thief, kata pencuri, we know that's Satan, kita tahu itu adalah si setan. comes only to steal and kill and destroy. Datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. But I, Tetapi aku, Tuhan, Jesus, Yesus, have come that they might have life bahwa datang supaya engkau mempunyai hidup and have life abundantly. dan punya hidup yang berkelimpahan. This is the great hope we have in Ini Jesus. adalah sukacita pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Abundant life. Kehidupan yang penuh, berlimpah. Life to the full. Hidup sampai berkelimpahan. The promise for all of us. Janji buat kita semua. When we follow Jesus, Ketika engkau mengikut Yesus, He comes to give us life. Tuhan memberikan kita kehidupan. Jesus said in the Luke scripture, Di Lukas, Yesus mengatakan, to set at liberty them that are bruised. untuk membebaskan bagi mereka yang terluka. The Greek word for bruised Kata Yunaninya is thrauo. adalah strawer. Literally, what this could be translated as Arti strawer itu benar-benar bisa ditranslate the Holy Spirit Roh Kudus
through the ministry of Jesus Christ, lewat pelayanan Tuhan Yesus, has been sent to deliver those sudah membebaskan mereka that have been shattered by trauma. yang sudah remuk karena trauma. So this is just proving what we have heard, Ini hanya untuk membuktikan apa yang sudah kita dengar. the hope that we have in Jesus, Pengharapan yang kita punya di dalam Yesus. hope for physical healing, Pengharapan untuk kesembuhan secara fisik, emotional healing, kesembuhan secara emosi, restoration of broken relationships, perbaikan terhadap relationship, hubungan yang patah, hope to overcome addictions, pengharapan untuk menanggulangi, mengalahkan ketagihan alcohol addiction, seperti alkohol, drug addiction, seperti obat-obatan, pornography addiction. pornografi. Jesus can give us the strength Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan to overcome every addiction. untuk mengalahkan segala kecanduan. We have the power of the Holy Spirit within us. Kita mempunyai kuasa Roh Kudus di dalam kita. Amen. Did you know that 87 to 95% of all diseases have been traced back to what goes on in our thought life? Tahukah engkau 87 sampai 95% penyakit bisa terjadi karena apa yang kita pikirkan. The enemy, Musuh, that's Satan, yaitu setan, knows that if he can control your thoughts tahu kalau setan bisa mengontrol pikiranmu through the mind-body connection, lewat hubungan antara pikiran dan badan, he can control your body chemistry and cause disease. dan setan bisa mengontrol segala hormon-hormon dalam badan kamu dan bisa memberikan penyakit. One of the weapons he uses is fear, Nah, salah satu senjata dari setan adalah rasa takut, anxiety, and stress. kekhawatiran, dan stres. This poisonous mindset Pikiran-pikiran yang beracun ini is the foundation of hundreds adalah dasar dari ratusan, of major so-called incurable diseases. dasar dari ratusan penyakit-penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Dr. Michelle Stridon, Dr. Michelle Stridon who has written this, yang sudah menulis ini, she was a medical doctor dia adalah dokter, and she is practicing medicine. dia praktek, And she asked God, why does people stay sick with medicine? dan dia bertanya kepada Tuhan, kenapa sih orang sudah minum obat tuh tapi masih sakit? I have all this training. Terus saya udah training berapa lama? You called me to help people get well. Tuhan sudah memanggil saya untuk menjadi dokter, untuk menyembuhkan orang. And she sought God. Dan dia mencari Tuhan. And she sought God through the Bible. Dan mencari Tuhan lewat Alkitab. And as she read the Dan Bible, ketika dia membaca Alkitab, she found that God had keys to healing in the Bible. bahwa Tuhan mempunyai kunci untuk kesembuhan. The medical world can diagnose disease, Jadi obat-obatan bisa mengobati penyakit seperti itu. provide medication for symptoms, Hanya untuk mengobati simptom gejala-gejala. but they don't always know the root cause of disease. Tapi obat-obatan nggak tahu akar permasalahan dari penyakit itu. God knows the root cause, Allah tahu akarnya. and Jesus can help us Dan Tuhan Yesus bisa menolong kita. to bring us to the root cause of disease, Untuk membawa kita ke akar masalah kita. complete healing. Benar-benar sembuh. As she started to look at God's word, Ketika dokter itu mulai belajar membaca Alkitab they would pray. dan berdoa. One person, Satu orang stage 4 cancer, kanker level 4. very sick. Sangat sakit. Diagnosis will die within a few months. Didiagnosa akan mati beberapa bulan lagi. They pray. Mereka berdoa. They feel God say she needs to forgive someone. Tuhan Yesus berkata The, bahwa orang itu harus menyembuhkan, harus memaafkan orang. the person forgives them. Dan orang yang sakit kanker ini mulai belajar untuk memaafkan. Completely healed of stage 4 Dan cancer. kankernya benar-benar sembuh. Many times this testimony Banyak kali ini menjadi kesaksian.
When the root cause is unforgiveness, Ketika akar permasalahannya yaitu tidak bisa mengampuni, as soon as they forgive, ketika mereka segera mulai mengampuni, cancer healed, penyakit kanker sembuh, arthritis healed, kayak encok sembuh, many diseases. banyak penyakit. The foundation is unforgiveness, Dasarnya adalah karena tidak bisa mengampuni. resentment, Kebencian, fear, ketakutan, bitterness. kepahitan. Now, I'm not saying if someone has cancer, Saya bukan yang ngomong kalau ada orang yang sakit kanker, this person has unforgiveness. ada tidak bisa mengampuni karena tidak bisa. Only God knows the heart. Hanya Tuhan yang tahu hatinya. But God will reveal Tapi Tuhan akan mengungkapkan itu. when we seek Him Dan ketika engkau mencarinya, the cause of the problem. penyebab dari problem itu, Then we have great hope for healing. dan kita boleh berdoa untuk kesembuhan. God has designed our bodies Tuhanlah yang mendesain tubuh kita with an incredible ability to heal themselves dengan kemampuan yang luar biasa untuk kesembuhan diri given the right conditions. kalau situasinya tepat. You know, I used to eat so much junk food. Tahu nggak? Dulu saya tuh suka makan junk food. Lots and lots of bad food. Banyak banget makanan-makanan buruk saya makan. I don't think very much about it. Saya nggak pikir tentang makanan saat itu. But do you know, Tapi tahukah kau, too much sugar terlalu banyak gula causes inflammation in our body, menyebabkan peradangan dalam tubuh kita. diabetes, Diabetes, even heart disease. bahkan penyakit jantung. So, our food, Makanan kita, we have a choice kita punya pilihan. to honor God with our bodies, Apakah engkau ingin memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, to honor God with our spiritual health, juga memuliakan Tuhan dengan kesehatan jiwa kita. through seeking to have a pure heart, Kita mencari untuk mempunyai hati yang murni, seeking a clean heart before God, mencari hati yang bersih di hadapan Allah, and our physical health dan kesehatan badan kita by making good choices about what we eat. dengan memilih makanan-makanan yang baik buat tubuh kita. Everything God made is good. Apapun yang Tuhan buat adalah baik. Every food Setiap makanan that God made yang Tuhan ciptakan is good for our bodies. bagus buat tubuh kita. He has designed our bodies in harmony with creation. Tuhan Yesus sudah menciptakan tubuh kita sesuai selaras dengan alam. If God made the food, it is good. Kalau Tuhan sudah menciptakan makanan, itu baik. If man made the food, Kalau manusia yang bikin makanannya, maybe not so good, mungkin nggak segitu bagus ya. as much as we might like it. Mungkin kita suka banget. So, we need to think in the way God thinks. Kita harus berpikir seperti yang Allah mau. Thinking in the way the world thinks Berpikir seperti dunia mau will kill our spirit. akan membunuh roh kita. But thinking the way God thinks Tapi kalau kau berpikir seperti yang Allah hendaki, will lead us into life. akan membawa kita kepada kehidupan. It's only when we are rooted and grounded in Scripture, Hanya ketika engkau tertanam di dalam firman Tuhan, when our minds have been brought into agreement with what Scripture teaches, ketika pikiranmu selaras dengan firman Tuhan, that we will recognize the destructive ways baru kita bisa menyadari hal-hal yang buruk, that culture seeks to influence our beliefs. kebudayaan-kebudayaan yang berusaha untuk mengubah kita. For example, Contohnya, it doesn't matter if you don't forgive. nggak apa-apa. Contohnya kebudayaan yang salah. Nggak apa-apa kalau engkau tidak bisa mengampuni. What they did is wrong. Apa yang mereka lakukan itu salah. You don't have to forgive, Engkau nggak perlu mengampuni. but this is destructive. Dan ini merusak. Unforgiveness Ketidakmampuan untuk mengampuni is like drinking poison adalah seperti minum racun, and expecting the other person to suffer. tapi mengharapkan orang lain yang menderita. Jesus taught us Tuhan Yesus mengajarkan, when he taught the disciples to pray, ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, forgive us our sins ampuni dosa kami, as we forgive those who sin against us. sama seperti kami mengampuni orang yang berdosa terhadap kami. That is what God wants us to do. Itu yang Allah mau kita
kita lakukan. Just as we are forgiven of our sins, Kita sudah diampuni dengan dosa-dosa kita. a part of the hope we have in Jesus, Adalah bagian dari pengharapan yang kita punya di dalam Yesus. we are to forgive the sins of others. Kita harus mengampuni dosa-dosa orang lain. In the US politics, Di Amerika, politik Amerika, there was a scandal recently. ada skandal baru-baru ini. President Biden Presiden Biden gave a pardon memberikan pengampunan to his son. untuk anaknya. In America, Di Amerika, a president presiden can give an unconditional pardon bisa memberikan pengampunan tanpa syarat to anyone. terhadap buat semua orang. Full and unconditional pardon. Pengampunan penuh dan tanpa syarat. So President Biden gave his son a full and unconditional pardon for federal crimes. Jadi Presiden Biden memberikan pengampunan penuh buat anaknya yang melakukan kejahatan. Jadi nggak dihukum sama sekali. Of course, this causes a scandal. Ini menyebabkan skandal. Do you know this is the scandalous love of God? Inilah kasih skandal dari Allah. He gives us a full and unconditional pardon. Bahwa Allah sudah memberikan kasih pengampunan yang tanpa syarat. By the blood of Jesus Dengan darah Yesus shed on the cross, yang di kayu salib. you have a full and unconditional pardon. Bahwa engkau mempunyai cinta, kasih, pengampunan yang tanpa syarat. The hope we have in Jesus. Pengharapan yang kita punya dalam Yesus. We repent from our sin. Kita bertobat dari dosa kita. Lord, I'm sorry for my sin. Kita mengatakan, Tuhan ampuni akan dosa-dosa kami. We accept the forgiveness of Jesus, Kita mendapatkan pengampunan dari the Yesus. forgiveness of God our Father. Pengampunan dari Allah Bapa kita. I'm going to end with the scripture we began with, Saya akan mengakhiri dengan ayat yang tadi kita mulai. but this time from the prophecy in Isaiah. Tapi dari buku Yesaya. Jesus has done so much for us at the cross. Tuhan Yesus sudah berbuat segitu banyak di kayu salib. I love how this prophecy brings out the great exchange at the cross. Saya sangat menyukai nubuatan ini tentang Yesus memberikan apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, Bahwa roh Allah ada pada atasku. because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. Bahwa Tuhan sudah mengurapi aku untuk menyatakan kabar baik buat yang miskin. He has sent me to bind up the brokenhearted, Allah sudah mengirim aku untuk menyembuhkan yang patah hati. to proclaim freedom for the Untuk captives, menyatakan kebebasan bagi yang tertawan. and release from darkness for the prisoners, Dan membebaskan tahanan yang di dalam kegelapan. to proclaim the year of the Lord's favor, Untuk menyatakan tahun-tahun rahmat Allah. and the day of vengeance of our God, Dan hari penghakiman Allah. to comfort all who mourn. Untuk orang yang berduka. He wants to comfort us in all of our mourning, Tuhan Yesus mau menenangkan kita di dalam kedukaan kita. and provide for those who grieve in Zion, Dan menyediakan bagi mereka orang yang berduka di Sion. to bestow on them Untuk menganugerahkan mereka a crown of beauty instead of ashes. mahkota yang indah, bukannya abu. And that's what God wants to do. Dan itulah yang Allah mau. He wants to take our ashes. Allah mau mengambil abu. He wants to take the broken pieces of our lives, Allah mau mengambil hati kita yang remuk. and He wants to replace it with a crown of beauty. Dan Allah mau mengganti itu semua dengan mahkota yang indah. But what we have to do, Apa yang kita harus lakukan? we have to let go of the ashes Kita harus mau melepaskan abu itu yang to buruk. receive the crown of beauty. Dalam rangka menerima mahkota itu. He wants to give us the oil of joy instead of mourning. Tuhan mau memberikan kita minyak sukacita, bukannya duka cita. But again, it's an exchange that we make. Tapi itu kita harus mau menukarnya. We give Him our mourning, Kita memberikan duka cita kita. and He gives us His oil of joy. Dan Tuhan
memberikan kita sukacita. We choose to say, I will let go of the mourning Kita pilih untuk mengatakan saya mau melepaskan duka once cita we itu. have gone through the grief process. Ketika kita sudah melewati masa duka cita I'm itu, going to let that go. saya mau melepaskan semua duka cita And I'm going to receive the joy of the Lord dan saya mau menerima sukacita dari Allah. and a garment of praise Jubah sukacita, instead of a spirit of despair. bukannya roh yang putus asa. And I can honestly say, Dan saya berani berkata, there is no despair in my life. tidak ada putus asa dalam kehidupanku. No despair at all. Apapun putus asa, What God has done for me, apa yang Allah sudah lakukan buat aku, God wants to do for you. Allah juga mau melakukannya. He wants to do for every person who will come to Him, Allah mau melakukannya untuk semua orang yang mau datang kepadanya. so that we can be acts of righteousness, Dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. a planting of the Lord for the display of His splendor. Suatu tanaman yang bisa menunjukkan kemegahan Allah. And that's what I want to do. Itu yang aku mau lakukan. Be a display of God's splendor, Untuk menunjukkan kemegahan Allah. not for me, Bukan untuk diri sendiri. but to show the power of God, Untuk menunjukkan the hope of Jesus, pengharapan Allah. that He heals the Bahwa brokenhearted. Allah menyembuhkan yang sakit hati. He sets the captive free. Membebaskan yang tertawan. He heals us of all our diseases. Menyembuhkan segala sakit penyakit kita. This is our God. Inilah Allah kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Lord, Tuhan, we thank you kami berterima kasih for the great exchange that we have received at the cross. untuk pertukaran yang luar biasa yang sudah kami terima di kayu salib. That by your stripes Bahwa dengan bilur-bilur-Mu we are healed. kami sudah sembuh. That Jesus heals us of all our diseases. Bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan atas segala sakit penyakit kami. That He sets the prisoner free. Bahwa Tuhan sudah membebaskan yang tertawan. That He takes away our mourning Dan bahwa Tuhan sudah mengambil duka cita kita. and fills us with joy. Dan mengisi kita dengan sukacita. If you have something in your body Kalau kau merasakan sesuatu di tubuhmu that needs a healing touch from God tonight, yang perlu pengurapan, I invite you to stand up now saya undang kau untuk datang saat ini yang memerlukan kesembuhan and reach your arms to Jesus. dan angkat tanganmu kepada Yesus. Boleh yang mau mengangkat tangannya, yang mau kesembuhan boleh berdiri. I feel like someone has a sore back Saya merasa ada yang sakit and God wants to heal them. dan Tuhan mau menyembuhkannya. If you have any pain in your body, Kalau kau punya sakit apapun di badanmu, just stand as a sign to God berdiri